Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Misteri Sungai Efrat dan Gunung Emas yang membawa kepada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkapnya gunung emas yang mendorong manusia berperang. 99 hari 100 orang akan tewas dalam pertempuran, dan setiap dari mereka berkata, mungkin aku satu-satunya yang akan tetap hidup. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sudah dekat suatu masa di mana sungai Efrat akan menjadi surut airnya, lalu ternampak perbendaharaan daripada emas. Maka barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segera sungai Efrat akan memperlihatkan kekayaan atau gunung emas, maka siapapun yang berada pada waktu itu tidak akan dapat mengambil apapun darinya. Imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadis yang sama. Dalam hadis itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sungai yang mengalir di 3 negara besar, Turki, Syria, dan Irak itu pasti saatnya nanti akan menyingkapkan harta karun yang besar yang berupa gunung emas. Diungkapkan bahwa keringnya sungai Efrat merupakan saat datangnya Al-Mahdi sebagai akhir zaman. Hadis di atas membicarakan tentang sungai Efrat. Dalam bahasa Arab dikenal dengan nama Al-Furat atau air paling segar. Menurut Dr. Shauki Abu Khalil dalam Atlas Al-Hadith Al-Nabawi, Efrat adalah sungai yang mengalir dari timur laut Turki. Sungai itu membelah pegunungan Toros, lalu melewati Syria di kota Jarablus, melewati Irak di kota Al-Bukmal, dan bertemu sungai Tigris di Al-Qurnan yang bermuara di Teluk Arab, ujar Dr. Shauki. Panjang sungai itu mencapai 2375 km. Dua anak sungainya, yaitu Al-Baligh dan Al-Kabur, yang sudah mengering. Sejarah dan penguasaan wilayah di sekitar sungai Efrat. Pada saat Nabi Muhammad meramal masa depan sungai Efrat lewat sabdanya, wilayah subur di daerah Mediterania itu masih dikuasai oleh dua kekuatan besar, Parsi dan Bizantium. Sungai Efrat adalah garis sempadan semula jadi dari dua kerajaan tersebut. Selain berada di kawasan Syria dan Iran, kekuasaan Persia juga mencakupi daerah Yaman hingga daerah di sekitar Laut Merah. Sedangkan Bizantium mencakupi sebahagian Syria atau bagian utara dan Turki hingga ke Eropa. Seiring perkembangan zaman dengan kebangkitan Islam dan bersatunya daerah-daerah di Arab, dua kekuasaan besar itu mau tidak mau menjadi terpengaruh. Islam menjadi kekuatan baru dan mulai menunjukkan taringnya pada masa Khalifah Abu Bakar. Gesekan pun mulai terjadi. Parsi maupun Bizantium tidak boleh lagi memandang enteng akan kekuatan negara Islam. Kaisar Persia sempat mengirimkan pasukan untuk menyerang Madinah. Bizantium juga menyerang kawasan utara kekuasaan negara Islam, yang mengakibatkan terbunuhnya jenderal muslim, yaitu Said bin Haris. Pasukan Islam mulai menggenggam kemenangan pada masa Khalifah Umar bin Khattab.
Saat itu, kekuatan negara Islam berada di atas dua kerajaan besar yang sudah ada sebelumnya itu. Selama 10 tahun, beragam pencapaian dalam dunia ketentraman diperoleh. Pergerakan ke Syria, negara yang dilintasi sungai Eufrat, dimulai pada era Umar. Sebagian daerah yang sebelumnya dikuasai oleh Bizantium akhirnya berjaya ditaklukkan kekuatan pasukan Muslim. Sementara itu, Persia mulai risau. Mereka sudah kehilangan kekuatan pada kawasan perbatasan di sebelah barat sungai Eufrat. Beberapa peperangan pun terjadi antara kerajaan Persia dan pasukan Muslim, dan pada akhirnya Persia tunduk di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. Wilayah itu kemudian menjadi salah satu bagian penting bagi penyebaran agama dan peradaban Islam di seluruh dunia. Penaklukan terhadap Persia inilah yang juga menandai awal mula peradaban Islam di sisi sungai Eufrat. Khalifah Umar bin Khattab kemudian membentuk wilayah-wilayah administratif untuk memudahkan proses pemerintahan. Antara wilayah itu adalah Mekah, Madinah, Suriah, Jazirah, atau wilayah di antara sungai Tigris dan Eufrat di Irak, Basrah, Bussorah, Azerbaijan, Persia, dan Mesir. Setiap gubernur ditempatkan di daerah itu. Mereka bertanggung jawab pada khalifah. Pada masa-masa inilah agama Islam juga menjadi kuat di daerah tersebut berkat kepemimpinan Umar. Islam sampai saat ini masih menjadi ideologi dan peradaban penting di daerah sekitar sungai Eufrat. Namun dalam perkembangannya, apa yang telah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW sepertinya mulai muncul. Realita hari ini, berbagai polemik soal ketersediaan air dari sungai tersebut selalu mencuat di antara tiga negara yang dilaluinya. Pembangunan empangan selalu menjadi permasalahan bagi negara-negara tersebut. Pembuatan empangan di Turki berpengaruh pada aliran air yang mengalir di Syria. Pembuatan empangan di Syria akan mempengaruhi air yang sampai di Irak. Meskipun belum sampai pada tahap peperangan, tetapi perdebatan soal air ini masih berlaku. Banyak pihak mulai risau bahwa ramalan Nabi Muhammad pada akhirnya menjadi kenyataan. Ramalan itu telah disebutkan dalam hadis di atas, yaitu sungai Eufrat menjadi kering dan terjadi peperangan setelahnya. Kekhawatiran ini tampak dari banyaknya laman-laman yang mengungkap tanda-tanda akhir zaman terkait dengan keringnya sungai yang berakhir di Teluk Parsi itu. Subhanallah, apa yang dikatakan baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW sudah nampak terjadi saat ini. Lantas bagaimana dengan kita? Tanda-tanda kecil hari kiamat hampir sudah terpenuhi. Apakah kita sudah siap untuk menghadapinya? Dan apakah amal kita sudah cukup untuk kita bawa ke alam barzah nanti? Semua itu hanya Anda yang tahu. Semoga kita nanti dapat syafaatnya baginda tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Amin. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari misteri sungai Eufrat dan gunung emas yang membawa kepada hari kiamat. Terima kasih sudah menyimak kisah yang kami sajikan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.